Hari ini saya akan mengajar dengan cepat karena memang session pertama kebaktian di CLCC kurang manusiawi. Cuman memberikan waktu kira-kira 35 menit dan saya biasanya menerobosi sampai 45 menit, terserah apa kata orang. Nah, saya mau nanya dulu, siapa yang hari ini membutuhkan anugerah? Cuman 37 orang. Siapa yang membutuhkan anugerah hari ini? Bahkan Anda berdiri, Anda memerlukan anugerah. Anda akan terkapar di rumah sakit sana dengan nafas selang, dengan makan disuapin orang tanpa anugerah untuk Anda berdiri dan duduk sekarang ini. Anda memerlukan anugerah untuk mendidik anakmu. Anda memerlukan anugerah untuk setiap hirupan napasmu. Anda memerlukan anugerah untuk bisnis dan pekerjaanmu. Anda memerlukan anugerah untuk mencintai istrimu. Anda memerlukan anugerah dalam dirimu. Matilah kita tanpa anugerah. Percayalah, Anda memerlukan support, anugerah yang menopang kakimu dan hidupmu. Dan perjalanan sampai kau masuk kekekalan. Nah, hari ini saya mau katakan dengan semua kepastian, seluruh kepastian bahwa anugerah telah dilepaskan Bapa masuk menyerbu hidupmu melalui Kristus anaknya yang tersalib bagimu. Namun beberapa dari kita sekalipun secara hukum telah menerima anugerah, tapi beberapa dari kita mengalami kesulitan melihat anugerah itu bermanifestasi, menyatakan diri. Anugerah itu menjadi fakta yang kau alami dalam keseharianmu. Kita percaya anugerah telah datang dalam hidupmu, telah ada di tanganmu. iPad ini apa namanya? Bukan papan tulis ya, bagi yang kongkong, ini namanya iPad. iPad ini telah ada di tangan saya, ini milik saya. Tapi kalau saya nggak tahu tombol mengaktifkannya, maka iPad ini tidak menjadi fakta sebenarnya yang bisa saya gunakan, yang saya alami. Saya mesti tahu tombolnya. Begitu. Oke, nah saya akan menyampaikan tentang anugerah Tuhan itu selalu terhubung dengan damai Tuhan. Anugerah Tuhan itu terhubung dengan damai Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma 16 ayat 20, ayat pembuka. Berharap dengan kecepatan tinggi, melebihi kecepatan cahaya, saya akan menyelesaikan materi pada session pertama pagi hari ini. Roma 16 ayat 20, dikatakan semoga Allah sumber damai sejahtera, damai Tuhan. Sayang sekali ayat ini dalam bahasa Indonesia kata pertamanya kurang tepat menurut saya karena dikatakan dengan kata semoga. Semoga itu semua mogok gagal. Enggak cocok kata semoga. Kristen itu penuh amin. Ya terjadi, bukan semoga. Semoga semua mogok gagal. Nah, semoga Allah itu semestinya kalau dalam bahasa Inggris semoga itu ditulis and. Semoga Allah and the God of peace. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Dalam bahasa Inggris dikatakan and the God of peace, Allahnya damai itu, the God of peace, Allah damai. Dan Allah damai apa? Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Shall bruise atau melukai, menimbulkan luka memar itu Allah yang damai itu menghancurkan iblis di bawah kakimu. Dikatakan segera. Kata segera ini jelas dapat tekanan shortly. Allah yang damai itu menghancurkan iblis. Dalam bahasa aslinya ditulis suntribo. Kata menghancurkan ditulis suntribo. Apa suntribo? Menggiling sampai halus. Wow, digiling sampai halus. Setan jadi bubuk. Powder.
digiling halus oleh siapa? Allah damai, and the God of peace. Allah damai, giling setan sampai halus. Kenapa yang menarik tidak dikatakan Allah maha kuasa? Kok enggak gitu? Allah sangat kuat, Allah dan yang lain-lain. Kenapa? Enggak cocok rasanya kalau Allah damai, hancurkan iblis. Oh, lebih keren kalau Allah maha kuasa. Ayat ini mau menekankan bahwa kekuasaan dan kehebatan Tuhan justru terletak di damainya. And the God of peace, Allah yang damai itu. Ayat ini telah menekankan bahwa damainya Allah menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan suntribo kepada musuh-musuhnya, digiling sampai halus. Nah, saya yakin gereja akhir zaman itu adalah Church of Peace. Gereja yang penuh damai gitu. Gereja akhir zaman itu gereja yang kekuatannya justru terletak di damainya. Menurut saya, Anda ada dalam banyak kekalahan hidup karena Anda kehilangan peace, damai sejahteramu. Dan yang menarik, ayat ini belum selesai karena dilanjutkan oleh anak kalimat kedua, baca sama 2, 3. 2, 3, anak kalimat kedua, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tiba-tiba di anak kalimat kedua muncul kata anugerah. Jadi setelah dikatakan Allah damai yang hancurkan setan, baru lihat ditampilkan di situ apa? Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Baru seperti masih dalam satu kalimat, baru grace, anugerah Allah dilepaskan bekerja. Nah, sebenarnya di banyak ayat Alkitab kita bisa lihat anugerah dan damai sejahtera itu bercium-ciuman. Dua kata ini tidak bisa lepas. Anugerah Allah terhubung sama damainya Allah. Terhubung itu. Mari lihat 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3. 2 Petrus 1, tolong ditampilkan 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3. 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Makin Anda mengenal Tuhan, kenal Dia, intim, epignosko, kenal yang benar-benar kenal, bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengenal pribadinya, epignosko, kenal intim seperti suami kenal istrinya, dan istri kenal suaminya itu epignosko, kenal sedalam-dalamnya. Waktu Anda kenal epignosko dengan Tuhan, maka yang terjadi, damai dan anugerah terpicu. Again, kita bisa lihat di situ, kata anugerah dan damai itu beriring-iringan, bercium-ciuman. Mari lihat lagi 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 selalu disandingkan dalam penulisannya. 2 Tesalonika 1 ayat 2. 2 Tesalonika 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai apa? Kamu. Puji Tuhan. Saya telah memberikan beberapa bukti bahwa mereka berdekatan dua kata itu. Anugerah, grace, kasih karunia. Itu dekat sekali sama kata peace. God of peace. Nah, tadi saya tanya di awal, apakah Anda ingin mengalami anugerah lebih hebat, lebih lagi? Yesus juga bertumbuh dalam kasih karunia, kata Alkitab. Waktu dia kecil sampai dia besar, dia bertumbuh dalam favor, luar biasa sekali. Nah, karena anugerah itu dimanifestasikan melalui damai, maka kita perlu membahas itu. Ada satu ayat berikut, ada beberapa ayat dulu nih kita buka. Yohanes 14, lihatlah ayat 27. Saya ingin kita menekankan pagi hari ini tentang peace. Damai, peace of God, damainya Allah. Ini penting, kalau Anda tidak mengalami damai, maka anugerah Allah dalam hidupmu bukan belum kau terima,
tapi semacam tidak teraktivasi, semacam tidak dialami menjadi sebuah fakta. Anda perlu damai. Kalau kau penuh takut, kalau kau penuh khawatir, anugerah itu seperti macet. iPad ini ada di tangan saya, tapi enggak work gitu. iPad-nya di tangan saya, tapi enggak bisa gunain iPad karena tombolnya on enggak diklik. Tombol on mesti dipencet, baru iPad di tangan saya, tapi bekerja buat saya. Anugerah telah kita alami, anugerah telah kita terima. Tapi mengalami anugerah, bicara soal konsep yang lain lagi. Nah, oke. Mari kita belajar sedikit tentang damai. Karena begitu belajar damai, kita bisa mengarah kepada anugerah. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Wow. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia, yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera telah kuberikan, damai sejahtera telah kutinggalkan. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa ini warisan terbesar Yesus Kristus bagi kita. Dia telah meninggalkan yang namanya shalom. Dia meninggalkan untuk kita yang namanya Irene. Ada yang anak namanya Irene di sini? Irene itu sama dengan damai sejahtera atau shalom. Nah, Yesus telah memberikan itu. Yesus telah meninggalkan itu bagi kita. Jadi damai itu telah kita terima. Kapan itu? Itu karya yang udah 2000 tahun yang lalu. Begitu Yesus tersalib, maka warisan ini ditinggalkan bagi kita. Untuk kita. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ayat ini dikatakan kapan? Yohanes 14. Damai sejahtera aku berikan, aku tinggalkan. Kapan Yesus ngomong begini? Yesus ngomong ini besok mau mati. Malam ini mesti disiksa. Ini di Getsemani. Ini ngomong ini pas suasana tegang. Ini ngomong ini sebentar dibunuh. Besok disalib. Ngomong ini. Ku berikan damai bagimu. Nah, mana mungkin orang yang mau mati dengan cara yang mengerikan dan tersalib dengan cara yang laknat, kemudian bisa memberi damai, malah ngalami damai boro-boro. Ini memberi damai, wah ini damai yang hebat, tidak tergantung penderitaan. Ini damai yang hebat melintasi semua masalah dan derita. Ini damai yang mampu membuat tetap kuat di saat yang paling sulit sekalipun. Keren banget. Damai yang diberikan Tuhan tidak tergantung musik. Musiknya asik ya, enak, aku damai banget kalau dengar musik ini. Begitu musiknya selesai, gak damai. Ini damai yang bukan karena pelesir. Asik loh, berduaan di Pantai Kuta. Asik, damai gitu. 5 hari, begitu pulang damainya hilang. Karena tiket masih utang. Ini masalah besar. Kita tuh damainya up and down. Damai kita nggak bisa dijagokan. Damai kita tergantung sesuatu di luar. Sementara damai yang dari Tuhan itu diproduce dari dalam. Damai yang diberikan Allah tinggal di dalammu. Dan itu seperti pabrik menghasilkan damai. Bagimu, damai ini tidak tergantung musik atau aktivitas relaksasi yoga. Oh, sejak aku ikut yoga, damai. Semua dunia ini mencoba menyorongkan damai palsu. Tapi Yesus berkata, lihat ayatnya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, apa itu damai, peace itu? Menurut Paul Gikerem berkata begini. Damai sejahtera adalah ketentraman batin. Kekuatan untuk merasa tenang di tengah badai. Oh, ada yang mengalami badai? Wajahmu berantakan. Pasti ini kena badai semua. Saudara, badai datang, kita tetap tentram dalam batin. Nah, itu kedamaian. Itu damai sejahtera. Ketentraman batin dan kekuatan untuk merasa tenang.
Waktu berada dalam badai kehidupan, tidak tergoyahkan oleh keraguan, ketakutan, dan serangan musuh. Pada saat Yesus bilang, damai ku tinggalkan bagimu. Itu saudara, Yesus sebentar dikhianati, menderita. Wow. Saya kira damai seperti inilah yang kita perlukan, yaitu wasiat terakhir yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Bayangkan saudaraku, suatu ketika Yesus Kristus ini bersama murid-muridnya naik perahu dan perahunya dihajar. Setan melepaskan angin sakal dan diganggulah perahu itu. Apa yang Anda baca di Alkitab? Yesus tidur bobok di tengah badai. Muridnya semua bingung. Sampai muridnya bilang, guru kok biarkan kami binasa? Saudaraku, geger seluruh kapal. Menurut saya, Anda pernah ke Israel? Pernah naik kapal yang sama kan? Biasanya di Galilea pernah ke Israel naik kapal yang sama. Mana mungkin ada badai kita nggak kena anginnya? Mana mungkin nggak kena cipratan airnya? Saudaraku, mustahil Yesus tidak mengalami basah atau suara kencang angin gila itu. Tapi Yesus bobok. Damai yang sempurna tidak mampu membangunkan dia. Tapi Yesus bangun juga. Dia bangun karena apa? Bukan karena angin ribut. Bukan karena angin ribut. Tapi karena muridnya yang ribut. Nah ini. Jadi Yesus itu damainya itu tidak tergantung badai. Hujan, angin tetap bobok. Satu-satunya yang membangunkan Yesus dan menjadi peduli dan penuh perhatian adalah engkau tuh yang bangunin Tuhan tuh, dirimu itu. Nah damai seperti ini yang diperlukan. Badai nggak mampu membangunkan, merobohkan kita. Ini keren. Suatu kali Yesus Kristus ngajarnya terlalu kuat, tajam, maka semua orang marah. Yesus dikepung, Alkitab bilang semua orang siap ngelemparin batu. Ya ampun, Alkitab menulis Yesus berjalan keluar dari kerumunan meninggalkan mereka semua. Cool. Yesus enggak blingsatan kayak kita. Enggak. Keluar dari kerumunan. Tidak ada satu batu pun melayang. Batu aja dihentikan oleh damai sejahtera yang luar biasa. Saudaraku, kalau Anda punya damai yang luar biasa itu, oh setan ora doyan, demit orang dulit, tuyul orang nutul. Orang Jawa bilang, oh saudaraku, batu, setan, angin ribut, enggak doyan. Itu damai yang luar biasa. Nah, saya yakin hidup Yesus yang sangat berkuasa, itu punya satu alasan diantaranya adalah, dia tinggal dan berjalan dalam shalom yang hebat. Penuh kuasa. Ingat tadi, the God of peace shall bruise the Satan under your feet shortly. The God of peace. Allah damai itu hancurkan setan. Saya yakin rahasia gereja akhir zaman adalah justru terletak kepada apakah gereja itu dilatih tinggal dalam damai sejahtera. Saya bernubuat, gereja akhir zaman, gereja di Indonesia utamanya akan ditandai bertumbuhnya atmosfer damai sejahtera. Di sini saya bilang sama Anda, gereja ini akan menjadi gereja yang ditandai oleh damai sejahtera. Itu senjata membuat setan tersuntribu, digiling sampai halus, jadi bubuk. Kenapa justru Anda yang digiling? Karena Anda tidak mampu tinggal dalam damai. Nah, shalom atau damai sejahtera itu sebenarnya luar biasa. Kita suka ngomong shalom, shalom, tapi nggak tahu artinya kan? Tahu nggak damai sejahtera yang shalom ini? Itu artinya meliputi ketenangan di pikiran, di hati, kesehatan, lengkap, utuh. Wow, meliputi 5 ini, arti kata shalom itu. Ketenangan di pikiran, di hati, di tubuh.
tubuh, kesehatan, utuh, Anda jadi lengkap. Waduh, serem. Kata shalom punya spektrum yang luas sekali. Nah, shalom ini kalau bekerja, maka sungguh luar biasa. Anugerah akan dimanifestasikan. Ada satu ayat mungkin akan menolong Anda mengerti. Kalau Anda bilang apakah ini prinsip ini ada di perjanjian lama? Iya, buka Mazmur 37 ayat 4. Suasana hatimu yang damai atau tidak, itu menentukan bermanifestasinya anugerah. Mari kita lihat Mazmur 37 ayat 4. Coba baca sama-sama seluruh jemaat yang keras. Sampai dirimu dengar, setan dengar, Tuhan dengar. 2, 3. Loh, jadi apa yang diinginkan hatimu itu diberikan, tapi syaratnya gembiralah. Damai Tuhan telah memutuskan anugerah Tuhan. Wow, damai Tuhan itu pengaruh sama bekerja, manifestasi anugerah Tuhan. Makanya orang yang gak gembira, gak damai sejahtera, justru yang mendekat kepadamu adalah persoalan. Justru yang mendekat kepadamu adalah kehancuran. Karena lihatlah bahwa ada efek-efek itu bekerja. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya damai, sejahtera kita alami dan kemudian anugerah itu termanifestasi? Mari kita lihat 3 hal. Yang pertama, jaga hatimu dari takut dan khawatir. Itu yang pertama. Sudahlah, Anda nggak mungkin mengalami damai yang telah diberikan. Tombol on-nya adalah ini. Jaga hatimu dari takut dan khawatir. Mari kita lihat ayatnya lagi di Yohanes 14 ayat 27 tadi. Gereja akhir zaman itu sekarang digoda untuk hendak mengalami damai. Persoalan ekonomi, luluh lantaknya dunia politik, bermasyarakat, berbangsa, kekacauan di sekitar kita, itu menggoda kita untuk jauh dari shalom. Setan tahu kalau kita kehilangan shalom, kita tidak bisa memenangkan pertempuran. Karena pertempuran dimenangkan oleh the God of Peace, yang melakukan suntribu. Lihatlah Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam teks yang lain, jangan biarkan hatimu takut dan khawatir. Jadi masih di ayat yang sama, damai mah yang kuberikan kepadamu, tapi ini loh, jaga hatimu, jangan takut, jangan khawatir. Damai diberikan supaya anugerah dijalankan. Namun, jaga hatimu. Damai sejahtera itu letaknya di mana? Ada yang punya ide bahwa damai itu letaknya di dengkul? Enggak, damai itu tinggal di hati. Jadi Alkitab bilang, damai ku berikan, damai ku tinggalkan, tapi jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan, katakan, jangan khawatir, katakan. Jangan takut, katakan. Nah itu yang membuat damai tidak nongol. Takut dan khawatir musuh utama shalom. Apa musuh utama shalom? Takut dan khawatir. Maka Alkitab bilang damai ku berikan, tapi jangan khawatir, jangan takut. Nah, setiap Anda khawatir dan takut, maka satu yang harus Anda lakukan, katakan jangan. Loh, nasihatnya cuma itu. Dan untuk mengatakan jangan, dirimu sendirilah yang bertugas mengatakannya. Anda tidak bisa menolong Pak Andi untuk mengatakan jangan. Tidak bisa. Paling dia ketemu Anda seminggu sekali. Tapi Anda yang menghadapi peperangan Anda sendiri.
Andalah yang bertugas mengatakannya, nggak bisa. Suami bilang, istriku tolong katakan jangan terus sama aku. Terus sekuatmu, wong edan kamu suamiku. Enggak mungkin mengatakan jangan terus kecuali dirimu sendiri. Anda harus lakukan self talk, bicara sama dirimu. Siapa yang di sini punya cermin di rumah? Pertanyaannya yang enggak punya. Zaman sekarang enggak punya cermin. Saya traktir kalau enggak punya. Kebangetan Anda itu. Nanti pulang hadap cermin. Terus sama orang yang nongol di cermin itu katakan begini. Jangan takut, jangan khawatir. Tahu? Self-talk. Kita tuh ngomongin orang lain tapi lupa ngomongin diri sendiri. Jangan khawatir, jangan takut. Ada larangan baru untuk gereja CLCC. Dilarang khawatir, dilarang takut. Di gereja ini enggak ada orang khawatir, enggak ada orang takut. Begitu Anda ngomong sama dirimu, jangan khawatir, jangan takut. Work, bekerjalah damai itu. Bekerjalah. Dan kemudian Anda lihat firman Allah ditaati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jadi kalau hati itu dijaga, kehidupan mengalir. Benar ini. Wow. Kita sukanya begini. Kita menjaga apapun juga kecuali hati kita. Betul? Anda menjaga apapun loh. Anak ke sekolah, kita sewa 2 Kopassus. Istri belanja 1 kombi tentara. Uangmu tercecer di banyak bank, diamankan begitu rupa berlapis pengamanannya. Untuk ngambil uangmu sendiri, mesti lewati 7 pintu yang menyusahkan. Kau amankan semuanya. Kau lindungi semuanya, kau jaga semuanya. Kecuali hatimu. Nah Tuhan bilang begini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau Tuhan kasih tugas Anda, enggak jaga keluargamu, enggak hanya jaga bisnismu dan lain-lain. Tuhan cuma minta gini, jaga hatimu, nak, dan aku akan menjaga yang lainnya. Kau yang menjaga di dalam, Tuhan yang menjaga di luar. Enak aja lu, jaga yang lain, Tuhan jaga hatiku. Enggak ada. Alkitab bilang, jaga hatimu. Jangan yang bagianmu nyuruh Tuhan. Enak aja lu. Jaga hatimu, Tuhan jaga yang lainnya. Kita seringkali menjaga apapun kecuali hati kita. Orang yang hatinya lagi enggak oke, itu sering sekali membuat keputusan-keputusan bodoh. Dengar baik-baik, waktu Anda lagi tidak damai, jangan cepat-cepat buat keputusan. Waktu hatimu sedang khawatir dan takut, di mana takut dan khawatir musuh damai, jangan buat keputusan yang heboh. Tahu tidak? Beberapa kita mengambil keputusan justru di saat takut dan khawatir, dan kemudian keputusan kita tidak berkualitas, dan kebodohan saja yang kita alami. Jangan gelisah, gentar, takut, khawatir. Waktu itu Anda lakukan, maka damai sejahtera akan muncul dan anugerah mengalir. Katakan sama saya, anugerah itu mengalir ke tempat-tempat bebas khawatir, ke tempat area bebas khawatir. Katakan. Anugerah itu mengalir kepada area bebas khawatir, amen. Jadi di mana Anda tidak khawatir, nah anugerah itu senang. Anugerah itu menyukai tempat-tempat bebas khawatir dan bebas takut. Kenapa? Karena kalau Anda takut dan khawatir, Anda itu mengecilkan Tuhan. Seperti kemampuan saya mentraktir Anda makan siang nanti. Tuh, ada satu yang ngomong amin tadi ya. Satu tok loh, dari sekian ratus ini yang mengaminkan cuma satu. Anda begitu tidak mempercayai saya, Anda menghina saya. Apakah mentang-mentang kalau saya hamba Tuhan dari Brebes, terus kemudian Anda takut saya nanti waktu makan sama Anda, saya lari dan Anda takut Anda yang bayar. Sama Wing, jangan takut, jangan khawatir. Tapi tetap gak ada makan siang. Karena gak ada yang amin. Yang amin kan tadi cuma satu, siapa tadi? Nah, kau makan siang sama saya nanti. Coba,
Aku terhina sebagai hamba Tuhan dari desa. Apakah Anda berpikir aku tidak mampu mentraktirmu? Anda menghina Tuhan pada saat Anda khawatir tentang hidupmu. Anda takut tentang hidupmu, masa depanmu, keluargamu, pekerjaanmu. Anda menghina Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan Tuhan tidak berdaulat. Sovereign God, Allah yang berdaulat. Anda jangan menghina Tuhan dengan rasa takutmu dan khawatirmu. Kalau engkau menghina Tuhan dengan rasa khawatir dan takutmu, bagaimana anugerah bermanifestasi? Gereja ini telah melarang keras untuk takut dan khawatir. Amen. Anda senang saya marahi? Ya, haleluya. Nah, setan nampaknya paling tahu tombol-tombol mana yang bisa kalau dipencet Anda khawatir dan takut. Beberapa dari Anda sangat mempermasalahkan kulit wajahmu. Begitu ada jerawat sebesar titik biji sesawi. Terima kasih anakku. Jerawat sebesar biji sesawi, Anda udah bilang, aduh tumor. Setan paling tahu. Apakah itu kesehatan yang mengkhawatirkanmu? Setan sering pencet tombol kesehatanmu. Anda diganggu di wilayah kesehatan. Beberapa dari Anda soal kesehatan sangat yakin, tapi soal duit Anda bermasalah. Dan setan tahu di soal duit lah pencet tombolnya. Dan setan kemudian mendapati Anda terkapar karena khawatir dan takut masalah keuangan. Dan kemudian anugerah tidak menjadi fakta yang kau alami dalam keseharianmu. Setan menyerang di area kehidupan yang Anda khawatirkan. Sebenarnya setan itu tidak bisa pukul Anda. Cara dia kalahkan Anda, dia buat Anda khawatir dan takut. Digoda dari luar, terus Anda khawatir, Anda takut, padahal itu bukan fakta. Umumnya yang Anda khawatirkan tidak terjadi, dengar baik-baik. Umumnya yang Anda khawatirkan tidak pernah terjadi. Nah setan mencoba memberi gambar dari luar, pancing Anda untuk khawatir dan takut. Kalau Anda sudah takut dan khawatir, Anda kehilangan damai Allah. Dan berikutnya Anda tidak mengalami anugerah Allah. Tapi apakah Tuhan tuh ngurus jerawat sih? Anda pikir Tuhan terlalu repot sampai tidak memperhatikan Anda? Mami-mami di sini, anakmu digigit nyamuk umur 3 tahun, terus merah. Anda kan prihatin kan ya? Apa Anda ngomong sama anakmu? Gitu aja, cengeng. Belum dinosaurus, baru nyamuk. Enggak gitu kan? Persoalan anakmu tiba-tiba pulang sekolah terus ada di meja makan enggak mau makan terus pikiran. Tentu Anda enggak bilang, jangan cengeng, enggak kan? Anda tentu nanya sebagai mami, nak kepikiran apa? Apa yang mengganggu anak kita sekecil apapun itu? Akan juga mengganggu kita. Tuhan tuh sayang sama kita. Anda jangan batasi sayang Tuhan terhadap Anda. Nah, sekali lagi, cara satu-satunya yang setan dapat lakukan adalah dengan membuat Anda khawatir. Mari kita lihat ayat terkenal, yang saking terkenalnya Anda malah gak kenal. 1 Petrus 5. Oh ini ayat ini 1 Petrus 5 ayat 8. Ini ayat di luar kepala, di luar sekali dari kepala. Enggak inget-inget. 1 Petrus 5 ayat 8. Waduh, ayo baca sama-sama. Ini setan ini. 2, 3. Nah, setannya ternyata ngincer kita, kelilingin kita, mencari orang yang dapat ditelannya, untung enggak digigitnya, cuman ditelan. Jadi setan cuman jago ngemut, enggak gigit, jangan takut. Dia paling banter ngemut. Itu setan tuh saudara, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kriteria apa orang yang dapat ditelan itu ayat berapa? Ayat berapa itu? Ayat 8. Satu ayat di atasnya itu menunjukkan setan paling suka sama orang-orang yang enggak ini. Cuman satu ayat di atasnya. Baca sama-sama, 2, 3.
Baru ayat di bawahnya cerita setan tadi. Setan itu mengaum-ngaum, mengelilingimu, mencari yang khawatir. Makanya orang khawatir itu sasaran empuk setan. Percayalah, mengalahkan Anda itu bagi setan itu gampang-gampang susah. Lebih banyak gampangnya. Pokoknya begitu Anda khawatir, dia dapat peluang untuk menuntun dari kekhawatiran sampai kehancuran. Umumnya kehancuran hidup kita berawal dari keputusan salah, tapi keputusan salah umumnya dari kekhawatiran dan ketakutan. Trust me. Coba lihatlah hancur-hancurnya hidupmu, lihatlah sejarah ke belakang. Betul? Cuman dikasih khawatir dan takut aja, iman rontok. Dan kemudian hal yang mustahil benar-benar menjadi mustahil. Dan Anda sulit sekali menerobosi hidupmu ke depan. Saya yakin ini akan terjadi. Bahwa damai itu akan datang kepada Anda. Kapan? Pada saat Anda tinggal di area bebas khawatir dan bebas takut. Saudaraku, ini keran air, ini selang. Bapa di surga sudah membuka keran ini. Ini namanya keran anugerah dari Bapa. Dialirkan lewat selang ini. Anda bisa menikmati di ujungnya ini pancuran air dari selang tadi. Pancuran anugerah. Anugerah sudah datang dan mengalir melalui selang. Tapi Anda bisa saja tidak mengalami aliran anugerah itu jika Anda pencet selangnya. Pencet selangnya, dipencet, netes saja kagak. Jadi persoalannya di kerannya enggak, di aliran airnya enggak, di selangnya enggak. Persoalannya justru Anda sendiri yang memencetnya. Setan tidak bisa merusak selang ini karena Tuhan melindungi anugerahnya sendiri. Oke? Jadi persoalannya Anda sendiri yang memencet selang itu sehingga netes pun tidak selang itu. Nah selang itu selang kesehatan. Anda khawatir akan kesehatanmu? Anugerah itu tidak menetes setetes pun kalau Anda mencoba khawatir dan takut. Makanya orang makin khawatir dan makin takut. Banyak gejala-gejala stres hari ini. Dan stres memicu kanker, tumor, semuanya dari penyakit di jiwa kok. Selang ini bisa kesehatan, bisa keuangan, bisa rumah tangga. Selang ini bisa masa depan. Anda jangan gencet selang itu sehingga netes pun tidak. Hari ini bebaskan selang itu. Jangan digencet pakai khawatir dan takut. Basah-basahlah dengan anugerah Allah. Amen. Udah dibuka kok kerannya, selangnya enggak bebel kok. Airnya udah mengalir kok. Tinggal Anda mengarahkan aja. Jangan dipencet. Amen. Aduh, jangan pencet selangnya. Anugerah mengalir, bukan tidak mengalir. Salah kita sendiri. Ingat, setan itu selalu memberikan simptom, tanda-tanda, gejala-gejala. Tadi jerawat. Aduh, kanker. Loh, itu jerawat biasa. Kok pikirannya udah kemana-mana. Beberapa dari Anda dikasih simptom aja, gejala awal aja udah takut dan khawatir. Dompet kosong. Dompet kosong itu enggak menandakan apa-apa. Apa kalau dompet kosong terus Tuhan enggak ada di tahtanya? Wah, Tuhan hilang. Enggak. Dompet kosong apa dompet isi, Tuhan tetap di tahtanya. Anda tetap makan. 10 tahun lalu, waktu bisnismu goyang, Anda berkata, mati aku. Sekarang mati enggak? Tahun lalu Anda bilang, mati aku, ekonomi sulit, toko nyaris tutup. Sekarang masih hidup? Enggak mati-mati kan? Yang Anda khawatirkan umumnya enggak terjadi kok. Saya juga mengatakan itu 20 tahun lalu, sekarang saya masih seger. Enggak mati-mati. Oh my God. Saudara, Tuhan di tahtanya, Anda boleh khawatir dan boleh takut jika waktu Anda menyembah Tuhan. Tiba-tiba dia tidak ada di tahtanya. Loh, my God, where are you? Nah, baru Anda takut.
Tapi kan faktanya dia selalu di tahtanya. Dia selalu meraja atas hidup kita. Enggak ada cerita dia pernah tinggalkan tahtanya. Dia tetap sovereign God. Allah yang berdaulat. Amen. Kenapa Anda masih takut? Nah, saya mau yang kedua. Tadi jagalah hatimu. Ya, dari khawatir dan takut. Sekarang yang kedua. Bawalah kepada Tuhan dalam doa. Cepat ini, karena waktu saya tinggal 10 menit, ada tambahan waktu. Ada anugerah buat saya, 10 menit. Itu mungkin karena saya jaga damai dalam hati saya. Haleluya. Panitia, engkau enggak bisa mengintimidasi damai saya. Saya akan terus berjalan. Bawalah kepada Tuhan dalam doa. Mari kita lihat mengalahkan kekhawatiran. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4, sudah? Ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir. No, enggak boleh khawatir kan? Jangan. Tapi gimana supaya kita enggak tinggal dalam khawatir? Nih yang kedua. Tadi yang pertama, jaga hatimu. Self talk. Katakan sama dirimu, jangan khawatir, jangan takut. Yang kedua, nyatakanlah. Ngomong. Coba, bahasa saya itu udah bahasa anak-anak sekali loh. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu loh. Pengen apa? Ya nyatakan aja. Apa yang ada di hati? Sama Tuhan tuh gak perlu formal. Preambul. Bab 1, bab 2 enggak usah. Yang ada di hati apa? Nyatakanlah. Lewat apa? Doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ngomong lewat doa dan permohonan. Dan dengan ucapan syukur, titik, belum selesai ayatnya dong. Ayat 7. Dengan doa, permohonan, ucapan syukur, baru, my God. Enggak khawatir? Damai sejahtera Allah. Tuh, ayatnya sambungan. Enggak khawatir, damai bekerja. Luar biasa sekali. Nah, waktu damai bekerja tentunya anugerah terpicu. Mari kita lihat ayat sebelumnya. Ya, kalau enggak khawatir, damai tadi bekerja. Kalau damai bekerja, manifestasi sebentar, anugerah. Doa permohonan dengan ucapan syukur. Ditutup sama ucapan syukur. Ucapan syukur itu powerful sekali. Wow. Tek, sini Tek. Tak kasih untuk kamu. Nah, begitu kamu ngomong thank you, kamu benar. Kamu mengucap terima kasih. Saya nggak mungkin tarik lagi. Udah ngomong terima kasih ya? Waduh. Bawa untukmu Theo. Setiap kali Anda ngomong terima kasih, jawaban terkunci di posisinya. Itu menjadi milik Theo. Waktu Tuhan janjikan apapun, katakan terima kasih. Yang mau narik sungkan. Ucapan terima kasih itu luar biasa. Anda tahu nggak, 5 roti 2 ikan, itu sebelum dipecah, 5.000 orang kenyang, ada ritual sebelumnya. Yaitu Tuhan mengucap syukur atas roti itu. Ada di kitab Yohanes, Yesus mengucap syukur. Yang luar biasa, Lazarus yang mati bangkit dari kematian, itu karena doa sebelumnya pendek aja. Bapak terima kasih, Engkau selalu mendengar doaku, dan Engkau telah mendengar doaku. Doanya pendek banget, tapi ngucap syukur. Langsung Lazarus. Wow! My God, ngucap syukur itu menekankan, mengaminkan, dan mengunci jawaban tetap di posisinya. Aduh, udah tak lewati aja. Yang ketiga, sadis si LCC itu. Si LCC itu menurut saya gereja paling memberi waktu sedikit buat saya di seluruh dunia. Haleluya. Tapi kenapa ya cinta saya tetap bersemi di tempat ini. Yang terakhir, yang ketiga, ini supaya khawatir dan takut tidak menggejala, membunuh kita, adalah merenungkan kasihnya. Mari kita lihat ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 18, kemudian kita berdoa. Ini hal ketiga, bagaimana peace itu bekerja dahsyat.
1 Yohanes 4 ayat 18. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Takut itu versusnya kasih. Kenapa Anda takut? Karena Anda nggak yakin Allah mengasihimu. Kalau engkau yakin Allah mengasihimu, mana mungkin Allah biarkanmu kecemplung di got. Kalau Allah menyayangimu, bagaimana mungkin dia biarkan kehidupanmu liar dan hancur? Kasih itu versusnya takut. Makanya Anda tiap hari harus cari ayat-ayat yang merenungkan kasih Allah. Karena semakin pemahamanmu akan kasih Allah begitu kuat Tuhan mengasihi mencintaimu. Maka khawatir dan takut nggak diperlukan lagi. Siapa yang sedang bawa anak kecil sekarang? Umur 5 tahun. Oh ikut sekolah minggu semua ya? Ikut 5 tahun, 6 tahun? Pernah nggak? Tiba-tiba Anda lihat anakmu yang umur 5 tahun, tiba-tiba bertopang dagu di meja makan. Sedih sekali, pikiran berat. Terus Anda keluar dari kamar, kenapa nak? Begini mama, saya khawatir besok mama nggak kasih aku makan. Bahkan saya khawatir mama nggak berkeinginan menyekolahkanku lagi. Anda ngadepi anak begitu, cepat cari rumah sakit. Itu anakmu sakit jiwa. Kalau anakmu dicintai, anakmu sehat jiwanya karena dicintai mama papa. Dia akan cerita sama teman-temannya, hei mamaku akan belikan aku pesawat terbang. Loh, saking yakin cintanya mama. Anak tuh kalau dicintai enggak pernah khawatir, enggak pernah takut. Apapun dihajar sama anak itu. Papa di belakang saya, mama di samping saya. Mau apa loh? Enggak ada yang ditakutkan. Bangkit berdiri, Tuhan memberkati saudara.